Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat istimewa. Kita diberikan kenikmatan berupa hidayah dan taufik untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga dengan salat subuh berjamaah yang baru saja kita tunaikan, yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka balasan dari kebaikan itu adalah dimudahkannya kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan itu merupakan salah satu tanda diterimanya amalan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang ditandai dengan ia melakukan kebaikan, zadahum huda, Allah akan menambahkan baginya kebaikan. Sekali lagi, semoga dengan amal kebaikan yang kita lakukan ini menjadi penyebab kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh hari ini kajian kita adalah berkaitan dengan fiqhul muamalah. Dan fiqhul muamalah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akidah. Karena pada fiqhul muamalah itulah sesungguhnya kita menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan fiqhul muamalah meskipun secara lahiriahnya dia berkaitan dengan aktivitas keseharian kita yang notabene itu adalah mubah, tetapi kalau kita mengerti tentang fiqhul muamalah, maka aktivitas yang asalnya mubah tersebut juga bisa menjadi wasilah bagi kita di dalam menambah pahala dan catatan kebaikan kita. Karenanya ada seorang ulama pernah ditanya, kenapa engkau tidak menulis kitab yang berkaitan dengan zuhud,
kata ulama tersebut, saya sudah menulis tentang fiqhul muamalah. Jawaban yang singkat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin menjadi muslim yang zuhud, maka salah satu ikhtiarnya adalah memahami fiqhul muamalah, karena di dalamnya kita akan dikenalkan tentang urusan halal dan haram. Jadi tidak serta-merta keberhasilan seseorang di dalam ibadah mahdhah, dalam hal yang berkaitan dengan salat, zakat dan yang lainnya, itu menjadikan orang tersebut bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam urusan muamalah. Karenanya memang kita semua berkepentingan untuk mengetahui hal-hal yang berurusan dengan fiqhul muamalah, karena tidak ada yang terlepas dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fiqhul muamalah. Ya, katanya sebagian ulama di dalam tulisan atau di dalam kitab yang mereka tulis tentang fikih, ada di antara mereka yang mendahulukan fiqhul muamalah dalam hal ini adalah jual beli daripada fikih tentang pernikahan, fikih tentang jinayat dan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, dan insyaallah yang akan menjadi rujukan kita atau panduan kita di dalam pembahasan fiqhul muamalah itu adalah kitab yang berjudul Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau salah seorang ulama kontemporer dan sudah wafat, ya, sudah wafat, dan beliau meninggalkan banyak karya tulis dan juga memiliki sejumlah murid yang juga dikenal sebagai para ulama. Dan kitab Asy-Syarhul Mumti' sebagaimana di dalam judulnya ini adalah penjelas terhadap kitab lain, yaitu Zadul Mustaqni. Jadi ada kitab yang judulnya Zadul Mustaqni, ya, dia adalah bentuknya ringkasan atau tepatnya matan, dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Dan Zadul Mustaqni ini sesungguhnya adalah, ya tadi kita sebutkan, dia adalah ringkasan dari Al-Muqni. Ya, Al-Muqni ini adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Ya, jadi ketika kita mempelajari Asy-Syarhul Mumti', maka secara otomatis kita terkoneksi dengan 3 kitab dan 3 ulama. Kita terkoneksi dengan Zadul Mustaqni yang ditulis oleh Imam Al-Hajjawi, kemudian kita juga terkoneksi dengan kitab Al-Muqni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Dan ketiga ulama ini adalah para ulama yang berada di atas mazhab Al-Hambali, ya, tetapi mereka kita kenal, ya, dan sebagaimana juga ulama-ulama yang lain, ya, mereka berusaha untuk menghadirkan pendapat-pendapat yang berpijak pada dalil yang kuat. Baik jamaah rahimakumullah, kita mulai pembahasan kita, Kitabul Bai'. Di pembahasan Kitabul Bai', ya, di sini penulis mengawali pembahasannya dengan menjelaskan 2 poin penting di dalam jual beli. Yang pertama itu adalah pengertiannya, dan yang kedua adalah sighah yang menunjukkan telah terjadinya akad jual beli. Baik, kita lihat pengertian yang dikemukakan oleh penulis tentang jual beli, ya, dan ini merupakan salah satu kelebihan dari para ulama kita, di mana setiap kali membahas sesuatu maka selalu diawali dengan ta'rif atau pengertian.
Dan pengertian inilah yang akan memberikan kita gambaran tentang hakikat sesuatu, sehingga ketika kita telah memiliki gambaran tentang hakikat sesuatu, maka kita bisa membedakan, kita bisa membedakan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Karena di antara perkara yang terkadang menimbulkan kekacauan di dalam permasalahan-permasalahan ilmiah itu adalah ketika kita tidak bisa membedakan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Nah, di dalam pengertiannya, jadi al-bai' secara bahasa itu artinya memberi dan mengambil, memberi sesuatu dan mengambil sesuatu. Dan lafaz al-bai' ini termasuk lafaz yang unik. Kenapa? Karena dia merupakan lafaz yang memiliki makna yang saling berlawanan. Dan ini mungkin tidak didapatkan kecuali di dalam bahasa Arab, di mana kata-kata al-bai' itu bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Makanya jual beli. Jual al-bai' di dalam buku fikih tidak judulnya tidak al-bai' wasyira', tetapi hanya ditulis al-bai', dan itu sudah mencakup di dalamnya jual beli. Dan di dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda." Dan mereka syarawhu, kalau secara yang biasa dipahami, syaraw syira' itu adalah membeli, tetapi terjemahan yang benar dalam ayat ini adalah menjual. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim ma'duda. Mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah ketika beliau diselamatkan dari dalam sumur, kemudian beliau dijual oleh orang-orang yang menemukannya. Poinnya bahwa al-bai' itu adalah bisa menjual, bisa membeli secara bahasa. Dan di dalam pengertiannya secara istilah, dan inilah yang menjadi fokus kita, yaitu mubadalatu malin. Mubadalatu malin walau fi dhimmati aw manfa'atin mubahatin kama marrin fi darin bimithli ahadihima 'ala at-ta'bidi ghaira riban wa qardin. Nah, di dalam pengertian ini ada beberapa lafaz yang penting yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat jual beli. Yang pertama itu adalah mubadalatu malin. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar harta. Tukar menukar harta. Jadi berarti bahwa jual beli tidak sesempit yang biasa kita praktekkan. Yang biasa kita praktekkan itu adalah tukar menukar uang dengan benda. Tetapi pada hakikat pengertiannya jual beli itu bersifat menyeluruh, sehingga barter itu juga adalah bagian dari jual beli. Jadi meskipun lafadznya mungkin tukaran, tetapi pada hakikatnya di dalamnya ada unsur jual beli. Nah, dengan lafaz ini mubadalatu malin, maka otomatis tidak masuk di dalamnya sedekah dan akad-akad yang berkaitan dengan tabarru'. Jadi ketika seseorang datang kepada orang lain dan mengatakan, ini saya sedekahkan harta saya, tetapi berikan saya demikian dan demikian, maka itu meskipun lafadznya sedekah tapi pada hakikatnya bukan sedekah. Atau ada orang mengatakan, saya wakafkan tanah saya tapi buatkan saya rumah, maka meskipun lafadznya ini adalah wakaf, tetapi pada hakikatnya itu adalah jual beli. Jadi di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan muamalah, itu yang kita lihat adalah substansinya, tidak pada lafaz-lafaznya. Mubadalatu malin,
walau fi dhimmati, meskipun harta yang dipertukarkan itu bukan harta yang konkret, bukan harta yang terlihat. Bagaimana maksud daripada harta yang harta yang terlihat dan tidak terlihat? Ya, jadi kalau saya bilang saya beli motor ini dengan uang sejumlah sekian, ya, maka itu tukar menukar harta, motornya terlihat, kemudian uangnya itu masih dalam tanggungan. Atau misalnya orang membeli sesuatu, ya, tidak terlihat hartanya secara konkret, tetapi disifati, ya, dan ini biasanya berlaku dalam jual beli dengan sistem pesan, ya, ketika kita beli alat elektronik misalnya, ya, kita pesan saya mau beli ini, ya, mau beli laptop misalnya atau handphone speknya demikian dan demikian, maka objek jual beli di situ diistilahkan dengan fidhimmah, ya, dia tidak terlihat secara konkret. Nah, barang yang kita tidak lihat secara konkret itu bisa menjadi objek jual beli dengan cara disifati dengan sifat yang mendetail, yang bisa membedakan antara barang itu dengan barang yang lainnya. Ya, karena nanti akan dijelaskan bahwa salah satu syarat dalam jual beli itu adalah kita harus mengetahui barang yang akan kita beli. Nah, itu syaratnya. Jadi kita tidak boleh membeli barang yang belum kita ketahui, meskipun harganya murah. Ya, tetapi justru disitulah terkadang para pedagang berusaha untuk mencari keuntungan, ya, dengan cara menawarkan barang yang tidak jelas. Orang-orang yang biasa menipu, yang menawarkan barang yang tidak jelas tetapi dengan harga yang murah. Nah, terkadang sebagian orang itu tidak lagi terfokus pada barangnya, tetapi yang dia lihat ini murah, sehingga kadang melalaikan, mungkin enggak didapat barang ini. Jadi syarat dalam jual beli yang akan kita jelaskan nanti secara lebih terperinci itu barangnya harus diketahui. Nah, barang itu harus diketahui dengan dua cara. Ya, cara yang pertama dengan melihat secara langsung, kemudian cara yang kedua adalah dengan mendapatkan penjelasan tentang kriteria barang yang dijual. Jadi kita tidak melihatnya, tapi ada penjelasannya. Ya, misalnya seperti jual beli yang marak kita praktekkan saat ini secara online. Kita tidak melihat secara langsung barangnya, kita hanya melihat fotonya, kemudian kita lihat di bawah keterangan-keterangan yang berkaitan tentang barang. Nah, kalau kita melakukan akad jual beli, kita sudah lihat fotonya, kita sudah lihat keterangannya, tapi kita merasa barang itu masih samar-samar, maka jangan dulu melakukan akad jual beli, karena itu berpotensi terjadinya gharar, terjadi sesuatu yang tidak jelas yang berpotensi merugikan salah satu di antara kedua belah pihak, dan umumnya yang dirugikan itu adalah pembeli. Jadi tukar menukar harta dan harta yang dipertukarkan itu memungkinkan sesuatu yang tidak terlihat tetapi disifati, diberi keterangan. Au manfaatin, atau harta yang dipertukarkan itu adalah manfaat. Harta yang dipertukarkan itu juga bisa berupa manfaat. Au manfaatin mubahatin, manfaat yang mubah. Jadi hal yang perlu kita ketahui juga bahwa di dalam Islam, sesuatu itu dikategorikan sebagai harta kalau dia memiliki manfaat yang mubah. Kalau dia memiliki manfaat yang mubah. Jadi kalau ada
harta tertentu, ya, secara bahasa dikatakan itu adalah harta, tetapi manfaatnya adalah haram. Meskipun harganya mahal, ya, seperti khamar misalnya, itu ada manfaatnya. Ya, Al-Quran sendiri menyebutkan hal tersebut. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar. Katakanlah bahwa di dalam khamar dan judi itu terdapat dosa yang besar dan ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya. Jadi tidak semua perkara yang haram itu tidak ada manfaatnya. Kadang ada manfaatnya, tetapi kerusakannya lebih besar. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu pegangan kita bahwa tidak mesti karena ada manfaatnya lantas dia boleh. Kalau keburukannya, mudaratnya lebih besar, maka dia juga menjadi sesuatu yang tidak terkategorikan sebagai harta. Ya, jadi dikategorikan sebagai harta kalau dia ada manfaatnya dan manfaatnya mubah. Syekh Utsaimin mengatakan fal ainul lati la naf'a fiha la tadkhulu fi hadha at-ta'rif. Jadi harta yang tidak ada manfaatnya maka tidak masuk di dalam pengertian ini. Artinya apa? Tidak bisa menjadi objek jual beli. Dan juga yang haram manfaatnya. Ya, yang haram manfaatnya tidak bisa juga menjadi objek jual beli. Ya, di sini dicontohkan oleh beliau seperti alatuz zamr wal ma'azif, ya, seperti alat-alat seruling-seruling, alat-alat musik dan yang lainnya. Kama marrin fi darin. Kemudian di dalam pengertian ini disebutkan contohnya, ya, contoh jual beli manfaat. Ya, jadi yang umum kita praktekkan itu adalah jual beli benda yang yang konkret, ya. Tetapi manfaat juga bisa diperjualbelikan. Tetapi umumnya transaksi yang objek transaksinya itu adalah manfaat, umumnya itu masuk di akad ijarah atau akad sewa menyewa. Tetapi bisa saja ada transaksi yang objek transaksinya itu adalah manfaat, dia masuk jual beli. Itu kalau transaksi itu bersifat permanen. Ya, jadi yang membedakan nanti antara jual beli dengan sewa menyewa itu pada waktunya. Ya, dimana kalau sewa menyewa itu ada batas waktunya, sedangkan jual beli itu tidak ada batas waktunya. Nah, di sini dicontohkan transaksi jual beli yang objek transaksinya itu adalah manfaat adalah kama marrin fi darin, ya, seperti tempat lewat, ya, akses untuk lewat. Jadi misalnya ada orang beli rumah, ya, dia beli rumah tidak pas di pinggir jalan, ya, karena dia di pinggir jalan mahal, sedangkan yang di belakang murah, maka dia beli yang di belakang. Ya. Tetapi untuk masuk ke rumahnya dia harus melewati tanah milik orang lain. Maka supaya dia lebih tenang untuk mengakses tanah tersebut, maka dia katakan saya beli manfaat lewatnya. Jadi yang dia beli adalah manfaatnya saja. Nah, kalau di transaksinya yang dibeli adalah manfaatnya, maka dia tidak boleh memanfaatkan tanah yang dibeli tadi selain untuk tempat lewat saja. Sewaktu-waktu misalnya dia mau jadikan sebagai parkiran, maka tidak boleh, karena waktu dia beli itu hanya sebagai tempat lewat saja. Apalagi kalau misalnya dia akan perluas rumahnya untuk kemudian mengambil juga tempat itu, maka itu tidak dibolehkan, karena objek transaksinya dia adalah manfaat untuk dia lewati saja. Bimithli ahadihima, ya, jadi tukar menukar harta
Jadi yang di tukar menukar harta, tukar menukar manfaat yang serupa. Jadi harta ditukar dengan harta atau harta ditukar dengan manfaat dan seterusnya. Alat ta'bid yang bersifat permanen. Tukar menukar di sini bersifat permanen. Di dalam dalam redaksi yang lain para fuqaha menjelaskan ala sabilit tamlik, dalam rangka untuk memberikan kepemilikan. Jadi tukar menukar untuk saling memiliki. Kalau tukar menukar tetapi nanti akan dikembalikan, berarti tidak masuk jual beli. Makanya di sini ada dikatakan alat ta'bid, harus sifatnya permanen, dan inilah yang membedakannya dengan sewa menyewa. Nah, tadi ada juga disebutkan ya agak terlewat tadi manfaatin mubahah. Jadi harta itu adalah yang memiliki manfaat yang mubah. Sebagian ulama ada yang menambahkan min ghairi hajah. Min ghairi hajah itu maksudnya harta itu menjadi mubah pemanfaatannya bukan karena kondisi tertentu. Jadi asalnya dia tidak boleh dimanfaatkan, tetapi karena kondisi tertentu syariat membolehkannya, seperti ketika seseorang berada dalam situasi dan kondisi darurat. Asalnya tidak boleh, tapi karena darurat dia menjadi boleh. Seperti juga ketika ada kambing yang mati, bangkai misalnya, bangkai pada asalnya tidak boleh dimanfaatkan, tetapi Nabi SAW memberikan keringanan untuk bisa dimanfaatkan kulitnya. Untuk bisa dimanfaatkan kulitnya. Maka hal-hal yang asalnya haram kemudian dia menjadi boleh karena kondisi tertentu, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli, tidak bisa diperjualbelikan. Atau yang biasa dijadikan contoh oleh para fuqaha itu berkaitan dengan seekor anjing yang biasa dipakai berburu. Pada asalnya seseorang tidak boleh memelihara anjing, tetapi ketika dia memiliki kebiasaan untuk berburu maka dia dibolehkan. Dia dibolehkan untuk memanfaatkan anjing tersebut. Nah, meskipun dia dibolehkan untuk memanfaatkan anjing tersebut, tetapi tetap tidak boleh diperjualbelikan. Jadi substansinya di sini adalah hal-hal yang dibolehkan karena kebutuhan yang mendesak atau karena situasi yang bersifat darurat itu tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Sehingga dalam hal tersebut orang saling memberi saja. Tidak boleh mengambil keuntungan dari harta-harta yang asalnya haram tetapi dia menjadi mubah karena situasi dan kondisi tertentu. Kemudian di bagian akhir daripada definisi ini adalah ghairu riban. Tidak ada riba di dalamnya. Jadi kalau transaksi jual beli kemudian ada di dalamnya riba, maka itu menjadi salah satu penyebab batalnya transaksi tersebut. Karena dengan adanya riba maka dia tidak lagi menjadi jual beli. Keberadaan riba itu mengeluarkan transaksi itu dari statusnya sebagai jual beli. Wa qardin, dan juga bukan merupakan utang piutang. Karena di utang piutang itu ada juga unsur tukar menukar di dalamnya. Saya pinjam uang misalnya 500.000, kemudian saya kembalikan juga 500.000. Di situ ada unsur tukar menukar. Saya pinjam 500.000 dengan pecahan 100 ribuan, kemudian saya kembalikan keesokan harinya 500.000 juga dengan pecahan 50.000. Itu tukar menukar juga. Tukar menukar. Tetapi itu utang piutang. Disinilah pentingnya untuk kita membedakan antara utang piutang dengan jual beli. Kalau jual beli itu memang
tujuannya untuk mencari keuntungan. Tujuannya mencari keuntungan. Tetapi utang piutang itu tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Dia murni adalah untuk membantu dan memberikan belas kasihan kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Nah, disinilah terkadang terjadi pelanggaran ketika sebenarnya itu adalah akad utang piutang, tetapi dia jadikan sarana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, maka disinilah terjadi yang namanya riba. Ya, jadi ketika kita memberikan pinjaman, maka harus kita ingat bahwa ini tidak ada unsur mencari keuntungan. Nah, kalau mencari keuntungan maka pakai akad yang lain, jangan pakai akad pinjaman. Kemudian bagian yang kedua dari pembahasan ini yang insyaallah kita cukupkan nanti setelah poin yang kedua ini, yaitu berkaitan dengan sighah. Ya, berkaitan dengan sighah. Sighah itu adalah hal yang menandakan bahwa jual beli itu sudah terjadi. Dan ini penting karena ketika kita sudah mengetahui bahwa jual beli itu telah terjadi, maka konsekuensi atau akibat hukum dari jual beli itu juga otomatis terwujud. Nah, akibat hukumnya itu adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Ya, jadi kalau jual belinya sudah terjadi, maka terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, di sini disebutkan wayan akidu bi ijabin wa qabul. Ya, dan jual beli itu terjadi dengan ijab dan qabul. Ya, jadi kalau masih ijab atau masih tawar menawar, nah, itu belum terjadi akad jual beli. Karena belum terjadi akad jual beli, maka dia belum terjadi perpindahan kepemilikan. Dan ketika telah terjadi perpindahan kepemilikan, maka jual beli itu juga akhirnya bersifat mengikat. Jual beli itu bersifat mengikat. Mengikat maksudnya di sini tidak boleh dibatalkan kecuali atas kesepakatan pihak yang lain. Ya, karena dari sisi mengikat dan tidak mengikat, akad-akad itu ada yang sifatnya mengikat, ada yang tidak mengikat. Ya, jual beli termasuk akad yang mengikat. Kemudian sewa menyewa, ya akad-akad yang komersil sifatnya itu adalah akad-akad yang mengikat kalau sudah terjadi ijab dan qabul. Ya, tetapi akad seperti memberikan perwakilan kepada orang lain, tolong belikan saya motor ini dan seterusnya, maka itu adalah akad yang tidak mengikat, di mana salah satu di antara kedua belah pihak bisa membatalkan akad itu tanpa persetujuan pihak yang lain. Tetapi kalau itu adalah akad jual beli, maka kalau dia sudah mengikat, maka tidak bisa dibatalkan kecuali atas persetujuan pihak yang lain. Ya, jadi jual beli itu dianggap sudah terjadi kalau sudah terwujud yang namanya ijab dan qabul. Dan asalnya ijab dan qabul itu adalah terlafadzkan. Ya, asalnya seperti itu. Ya, saya jual, saya beli. Ya, atau yang semakna dengan itu. Tetapi kebanyakan para ulama itu tidak membatasi pada hal-hal yang terlafadzkan. Bahkan segala sesuatu yang memberikan pemahaman bahwa pihak yang satu menjual dan pihak yang lain membeli, maka itu juga sudah terhitung sebagai ijab dan qabul. Ya, jadi kalau kita masuk di supermarket, maka dengan dipajang itu sudah ijabnya. Ya, dengan dia dipajang itu sudah ijabnya. Jadi mungkin ada yang bertanya, mana ijab qabulnya ini? Ada ijab, dengan dia dipajang itu adalah ijab. Kenapa? Karena itu memahamkan kepada kita bahwa dia sudah bermaksud menjual. Jadi ijab itu adalah ucapan atau perbuatan yang memberikan
pemahaman kepada yang melihatnya bahwa orang itu mau menjual barangnya. Jadi ketika dipajang dan kita paham, oh ini maksudnya untuk dijual, maka itu ijabnya. Nah, kapan qabulnya? Ya, qabulnya itu kalau kita sudah melakukan tindakan yang menjadikan akad itu mengikat. Kapan? Itu kalau kita bayar di kasir. Nah, itu baru qabul namanya. Baru kita menerima transaksi itu. Tetapi kalau masih dimasukkan di keranjang, ya, kita mutar-mutar, nah itu belum qabul. Kenapa? Karena belum mengikat. Apa tandanya tidak mengikat? Kita masih bisa simpan lagi, atau mungkin ditaruh di situ aja keluar. Ya, masih bisa untuk terjadinya pembatalan. Ya, berarti itu belum mengikat. Ya, jadi qabul itu pada saat kita bayar. Sama juga dalam jual beli secara online, ya qabulnya pada saat kita transfer. Ya, pada saat kita transfer baru itu qabul, dan disitulah jual belinya menjadi mengikat, di mana kita tidak bisa lagi membatalkan kecuali ada sebab-sebabnya. Jadi ijab dan qabul, ya, ijab dan qabul ini bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk perbuatan yang terpahami bahwa itu adalah ijab dan qabul yang terpahami bahwa satu pihak bermaksud menjual barangnya, sedangkan pihak yang lain menyepakati untuk membeli barang tersebut. Hanya saja di dalam transaksi-transaksi dalam jumlah yang besar, maka akan lebih baik, ya, dan lebih utama kalau ijab dan qabulnya itu ditulis, ya, bahkan mungkin lebih daripada itu dinotariskan, dicatat, dibuatkan sedemikian rupa fasilitas-fasilitas yang menjadikan transaksi itu menjadi aman. Ya, dan ijab atau qabul ini bisa langsung setelah ijab, ya, seorang mengatakan saya jual, kemudian pihak lain mengatakan saya beli, bisa juga ada jeda. Yang penting jedanya tidak terlalu lama. Tetapi intinya adalah bahwa selama ijab itu masih berlaku, kemudian masih dalam satu konteks, maka masih ketika ada qabul setelahnya, maka masih bisa dianggap telah terjadi ijab dan qabul. Ya, atau bisa juga sebaliknya, seorang pembeli mengatakan saya beli handphonenya itu, ya, kemudian penjual yang mengatakan oh ya saya jual, itu bisa juga. Jadi biasanya ijab itu yang dari pihak penjual dahulu, tetapi bisa saja itu dari pihak pembeli kalau redaksinya seperti yang tadi kita sebutkan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan jual beli. Jadi secara singkat, pada kesempatan ini ada 2 poin penting yang kita jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian jual beli, yang dengan pengertian itu kita bisa mengetahui apa itu hakikat jual beli, dan juga kita bisa membedakan antara jual beli dengan akad-akad yang lain, ya, karena dengan membedakannya nanti akan berpengaruh pada konsekuensi hukumnya. Ya, ketika dia jual beli maka dia punya konsekuensi hukum tersendiri. Ketika dia sewa menyewa ada juga konsekuensi hukum tersendiri. Kemudian yang kedua yang kita jelaskan itu berkaitan dengan ijab dan qabul, yang mana ijab dan qabul ini adalah penanda telah terjadinya jual beli. Dan ketika jual beli telah terjadi, berarti telah terjadi perpindahan kepemilikan, dan akad itu menjadi mengikat, dalam arti tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jika ada hal yang kurang jelas dari apa yang telah disampaikan bisa ditanyakan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, saya. Assalamualaikum. Iya. Tadi kita sebutkan bahwa akad jual beli kalau sudah terjadi ijab dan qabul maka dia bersifat mengikat.
Ya, tetapi ada variabel lain di dalam jual beli yang juga sangat diperhatikan, bahkan dia merupakan syarat yang sangat penting dalam jual beli, itu adalah at-taradhi, saling ridho. Saling ridho antara penjual dan pembeli. Ya, karena pada hakikatnya ini kan penjual memberikan hartanya, pembeli juga memberikan hartanya, dan harta itu sesuatu yang berat untuk dikeluarkan oleh manusia. Sehingga ya dibutuhkan di sana saling ridha. Nah, untuk mewujudkan saling ridha dalam menyerahkan harta yang dimiliki, maka syariat Islam juga menetapkan hukum yang lain. Ada namanya khiyar. Ya, khiyar itu adalah hak untuk memilih antara meneruskan suatu akad atau membatalkannya. Dan khiyar itu ada banyak sebabnya, ya, salah satunya seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Jadi misalnya objek jual belinya tidak konkret, tidak dia lihat, tetapi hanya berdasarkan keterangan. Nah, setelah barangnya sampai atau barangnya dilihat ternyata tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan. Nah, ini menjadi sebab adanya hak khiyar bagi pembeli, di mana dia boleh untuk membatalkannya secara sepihak. Hanya saja ya, ketika pihak lain ini tidak mengerti hukum, ya bisa saja dia bersikeras untuk tidak ingin membatalkannya. Maka ya kalau terjadi persengketaan, akhirnya nanti penyelesaiannya adalah di pengadilan. Tapi secara hukum fikih, orang yang tertipu, ya, baik tertipu dalam hal barangnya tidak sesuai dengan yang dijelaskan, atau tertipu dalam hal harga yang disebutkan saat akad harganya sekian, tiba-tiba pas bayar harganya berubah. Nah, ini adalah sebab-sebab yang menyebabkan tertetapkannya hukum khiyar, yaitu hak antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jadi bisa saja dia membatalkan secara sepihak. Jadi kalau ada khiyar, maka akad jual beli itu menjadi tidak mengikat. Atau bisa juga akad jual beli itu menjadi tidak mengikat kalau seperti ini. Ya, dia bilang saya beli barang ini, ya, sudah ijab dan qabul, tapi dia katakan tapi tunggu saya 3 hari. Ya, saya waktu 3 hari untuk memastikannya. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, saya waktu 3 hari untuk memastikan, maka selama 3 hari akad jual beli itu tidak mengikat, sehingga masih bisa dibatalkan. Atau ketika masih berada di dalam majelis, masih di dalam toko, ya, masih dalam toko, sudah transaksi dengan penjual, tiba-tiba nerima telepon dari istrinya, oh ini ada yang harus dibayar. Akhirnya saya batalkan, tidak jadi saya beli. Itu masih bisa selama masih dalam tempat terjadinya jual beli. Nah, wallahu a'lam. Ya, sangat. Uang itu ada nilainya atas waktu. Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa mentolerir untuk kondisi semacam itu? Kalau misalnya sekarang uang 1.000 akan berbeda nilainya akan dengan 5 tahun lagi. Apakah kita tidak mentolerir masalah itu? Terus yang kedua, apakah bank saya yang ada itu sudah halal? Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan waktu, ya waktu itu ada nilainya, ya. Dalam transaksi ada nilainya. Tetapi menilai waktu di sini ada aturan-aturannya. Ya, jadi yang dibolehkan dalam syariat itu boleh membedakan antara harga cash dengan harga utang. Ya, jadi misalnya kalau cash harganya sekian, kalau langsung dibayar hari ini harganya sekian, tetapi kalau nanti 3 tahun yang akan datang baru dilunasi atau dicicil, ya, maka bisa berbeda harganya. Itu dibolehkan di dalam syariat. Yang penting ketika
dia akad dan berpisah antara penjual dan pembeli, itu harganya sudah jelas, harga yang mana yang dipakai, apakah harga cash atau harga yang kreditnya. Nah, dari sisi itu Islam memberikan toleransi. Tetapi Islam tidak memberikan toleransi dalam hal menambah nilai utang orang yang berutang disebabkan oleh penundaan dalam melunasi utang. Nah, itu yang tidak ditolerir karena itulah hakikat daripada riba. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu kalau ada orang yang berutang, ya, kemudian dia tidak saat jatuh tempo dia tidak bisa melunasi, kata dia umhil wa azid, saya tangguhkan pelunasannya tapi saya tambah nilai utangnya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Meskipun dengan alasan tadi bahwa waktu itu ada nilainya, tetapi pada bagian itu Islam tidak memberikan toleransi. Kenapa? Karena kalau kita kaji lebih dalam, hal yang seperti itu akan menimbulkan mudarat yang menimbulkan mudarat bukan hanya antara kedua belah pihak ini, tapi kepada pihak yang lain juga. Karena apa? Nanti akan ada orang yang dapat keuntungan tanpa melakukan suatu usaha dan tanpa memutar harta yang dia miliki. Jadi ketika harta itu tidak berputar, tetapi di sisi yang lain ada orang yang dapat keuntungan padahal hartanya tidak berputar, nah itu yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan di dalam ekonomi kita. Jadi Islam itu selalu memperhatikan itu berputarnya harta. Jadi kenapa ada sedekah, kenapa ada infak, itu tidak lain supaya ada perputaran. Jadi kalau orang miskin dia tidak bisa melakukan aktivitas jual beli. Dengan dia diberikan sedekah, dia akhirnya bisa melakukan aktivitas jual beli, sehingga ada perputaran di situ. Jadi bahwa ada yang dibenarkan berkaitan dengan waktu, ya, seperti yang tadi membedakan antara harga cash dengan kredit. Tetapi ada juga yang tidak dibenarkan, yaitu kalau masuk dalam kategori riba. Salah satunya adalah menambah nilai utang seseorang disebabkan oleh menunda pelunasannya. Kemudian berbicara tentang perbankan syariah, maka saya rasa ini adalah suatu perbincangan yang banyak dibahas di mana-mana hal ini dibahas, ya, tetapi kita tidak bingung sebenarnya dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah yang, ya, kalau kita memahami kaidah-kaidah tersebut, kita bisa menilai suatu lembaga keuangan, baik itu bank ataupun non bank, baik itu yang menamai dirinya dengan nama tertentu ataupun yang tidak. Tetapi prinsipnya begini, bahwa dengan jadi harus dipisahkan antara usaha untuk menjadikan perbankan itu benar-benar sesuai dengan syariat, itu adalah hal yang harus kita dukung. Tetapi dukungan kita itu tidak dukungan tutup mata, ya, kita dukung dengan tetap untuk dalam bentuk yang memberikan masukan-masukan. Dan kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz kita yang konsen di dalam masalah ini, ya, mereka di satu sisi mendukung adanya perbankan syariah, ya, tetapi di sisi yang lain mereka juga memberikan masukan-masukan. Dan sampai saat ini masukan-masukan itu tetap disampaikan, ya, dialog-dialog meskipun mungkin tidak terekspos, itu tetap dilakukan bagaimana agar perbankan syariah itu benar-benar berjalan sesuai dengan syariah. Dan untuk sebagai jawabannya mungkin atas pertanyaan tadi, saya hanya ingin menyampaikan suatu dialog, ya, antara seorang ustadz kita jadi beliau pernah dipanggil untuk berdiskusi dengan bank tertentu, ya, bank syariah tertentu, ya, dan di dalam diskusi tersebut, ya, disampaikan, ya, ini hal-hal yang belum sesuai syariah dan seterusnya. Ya, dan pada ujung diskusi itu dari pihak banknya mengatakan, iya Ustaz, betul, kita
kita masih pada bagian tertentu kita masih OTW syariah. Artinya masih berjalan menuju ke yang benar-benar syariah. Tetapi dari sisi idenya, semangatnya ini kita dukung ya, jangan sampai kita kita dukung dari sisi semangatnya untuk menjadi syariah. Tetapi dukungan kita itu dalam arti yang positif, di mana yang keliru kita katakan keliru, yang benar yang kita dukung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir. Iya, ya. Ya. Akadnya gimana? Ya. Maksudnya fleksibilitas kalau apa? Ya. Iya, ya. Oh, itu tidak bisa pemilik rumah begitu dia melakukan akad, maka barang itu sudah berpindah ke pemilikan. Meskipun belum ada sepeser pun yang dibayar oleh pembeli. Ya. Makanya kalau dalam jual beli utang piutang, jual beli yang tidak tunai, di sana harus ada diikutkan akad-akad yang lain untuk mengamankan hal tersebut. Ya, salah satunya minta jaminan. Dan fatwa, lembaga-lembaga fatwa seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fatwa di bawah naungan OKI, itu membolehkan barang yang dijual itu juga sebagai jaminannya. Jadi misalnya saya mau jual rumah secara tidak tunai. Nah, apa jaminannya? Ya jaminannya rumah yang saya jual itu. Jadi sewaktu-waktu si pembeli tidak sanggup melunasi, maka rumah itu bisa dijual. Tapi rumah itu dijual atas nama bukan saya sebagai penjual, tapi atas nama pembeli yang sudah memiliki rumah itu. Tapi dia statusnya sebagai jaminan. Tetapi dalam kasus yang tadi disebutkan, dia tidak bisa menjual secara sepihak. Dia bisa menjual kalau pemiliknya mau menjualnya. Karena bagaimanapun juga rumah itu sudah dimiliki oleh si pembeli meskipun belum lunas. Ya, rumah itu sudah miliknya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.